Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 40. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di chapter 40 ini terlihatlah gerhana matahari total. Hal ini terjadi karena kekuatan oleh roh darah bumi. Dengan kekuatan lubang hitam yang super dahsyat, roh darah bumi mampu menghisap apapun termasuk bintang dan juga matahari, lalu mengubahnya menjadi kekuatan untuk dirinya sendiri. Dan kini 4 dewa yang menghadapi roh darah bumi sedang dalam bahaya yang besar. Roh darah bumi yang sudah menghisap kekuatan alam, tubuhnya pun kini berubah menjadi merah dan mengeluarkan api yang sangat besar. Tubuh ini dinamakan tubuh Hailey. Dalam mode tubuh Hailey ini, kemudian roh darah bumi pun berkata, "Hahaha, di bawah kekuatan menyerap 9 terik matahari, bahkan jika para dewa semuanya bersatu dan datang melawanku, mereka tak akan pernah menang." Teknik penyerapan dari roh darah bumi kini sudah berhenti karena dia merasa kekuatannya sudah cukup untuk melawan 4 dewa ini. Kemudian kini terlihatlah sepasang mata yang mengerikan dari roh darah bumi yang menatap mereka berempat seperti siap membantai mereka semua. Raja kebajikan yang ketakutan kini dirinya pun berkata, "Orang ini menyedot terik matahari 9 hari ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa diremehkan." Bahkan Dewa Rulai pun juga menjawabnya, "Kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini." Dan Dewa Sasin pun kini juga berkata, "Jika dia berhasil pergi dari sini, maka dia akan membahayakan dunia." Dan kini ilusi tanpa wujud pun juga langsung berkata, "Sungguh penjahat yang mengerikan." Roh darah bumi yang tidak terima dirinya dikatakan penjahat, kemudian dia pun berteriak, "Penjahat? Siapa yang berada di tengah bencana ini? Dan siapa yang layak mengkritik kebaikan dan kejahatan?" Dan kini roh darah bumi pun sudah siap untuk menyerang mereka semua menggunakan kekuatan teriakan dari mulutnya. Kekuatan teriakan roh darah bumi ini kemudian berubah menjadi sebuah serangan laser api yang siap menghancurkan tubuh 4 dewa yang melawannya. Kekuatan ini mirip seperti semburan dari Kyuubi. Dewa Sasin, Dewa Rulai, ilusi tanpa wujud, dan juga Raja Kebajikan, kini mereka semua menghindar dari serangan yang dilakukan oleh roh darah bumi. Bahkan, murid dari Raja Kebajikan kini akan menggunakan segel untuk memblokade serangan dari roh darah bumi. Melihat muridnya ini sangat konyol, Raja Kebajikan berteriak, "Bodoh, kau jangan mempersulit dirimu sendiri." Karena bagaimanapun juga, serangan dari roh darah bumi ini tidak bisa ditahan begitu saja. Dan benar saja, ilusi tanpa wujud ini bukannya menghindar, malah akan menahan serangan dari roh darah bumi, dan akhirnya serangan itu mengenai lengan kirinya. Dan kini, tangan kiri dari ilusi tanpa wujud telah patah, lalu dirinya pun terbakar. Hal ini membuat Raja Kebajikan menjadi panik, lalu dirinya pun kini menyusul ilusi tanpa wujud dan akan berniat menolongnya. Tapi Raja Kebajikan pun juga sudah tidak mampu berbuat apapun, karena kini roh darah bumi kembali menggunakan kekuatan lubang hitamnya untuk menghisap semua orang. Sambil menggunakan lubang hitamnya, roh darah bumi pun kini berkata, "Hah, kamu berusaha menahan seranganku? Itu tidak akan bisa. Kamu sangat bodoh, ilusi tanpa wujud. Salahkan saja itu gurumu karena telah membawamu ke dalam kematian," kata roh darah bumi. Dan sekarang ilusi tanpa wujud pun dirinya tersedot masuk ke dalam lubang hitam dari roh darah bumi. Hal ini membuat Raja Kebajikan kaget karena dia juga tidak bisa berbuat apapun. Dan sekarang ilusi tanpa wujud telah masuk ke dalam lubang hitam milik roh darah bumi. Setelah roh darah bumi berhasil menghisap ilusi tanpa wujud, dirinya pun kini berkata, "Sangat disayangkan, murid kesayanganmu telah mati. Tapi bagaimanapun juga, kau adalah guru yang munafik, karena kau
hanya menggunakan muridmu sebagai alat saja, kata roh darah bumi pada Taisang Lojun. Teknik penyedotan dari roh darah bumi tidak berhenti sampai di situ saja. Dia pun tetap menggunakan teknik ini untuk menyedot semua dewa yang ada di situ. Hal ini membuat Raja Kebajikan, Dewa Rulai, dan juga Dewa Sasin menjadi bingung dengan cara apa yang akan dilakukan untuk melawan roh darah bumi ini. Dan kemudian Dewa Sasin pun berkata, "Bagaimana ini? Kekuatan lubang hitam itu masih terus berusaha untuk menghisap kita semua." Kemudian Dewa Rulai pun menjawab perkataan dari Dewa Sasin. Dewa Rulai pun kini mengatakan jika ini terus berlanjut, maka cepat atau lambat energi kita juga akan terkuras dan kita juga akan mati. Dan kini Raja Kebajikan pun mulai berbuat sesuatu. Dirinya pun lalu mengeluarkan kertas mantra sakti miliknya. Dan Raja Kebajikan pun kini berkata, "Karena roh darah bumi menginginkan energi kita semua, kita akan memberikannya padanya." Hal ini membuat Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai kaget dengan apa yang dikatakan oleh Raja Kebajikan. Kemudian Dewa Sasin dan Dewa Rulai kini menjawabnya, "Raja Kebajikan, kami mengerti." Tubuh dari Raja Kebajikan yang sudah dikelilingi kertas mantra saktinya, dirinya pun kini melompat dan menghantamkan tubuhnya ke tanah, lalu keluar sesuatu dari dalam tanah. Roh darah bumi pun kini melihat apa yang akan muncul di depannya. Ternyata pukulan ke tanah yang dilakukan oleh Raja Kebajikan ini adalah untuk memanggil tembok miliknya. Kemudian tembok-tembok itu pun kini keluar dari dalam tanah dan mengepung roh darah bumi. Tembok dari Raja Kebajikan ini dinamakan Dinding Kebajikan. Dan sekarang dinding kebajikan itu telah mengurung roh darah bumi di dalamnya. Kemudian Raja Kebajikan menggunakan kertas mantra saktinya untuk menyegel dinding itu. Setelah berhasil mengurung roh darah bumi di dalam dinding kebajikan, Raja Kebajikan pun kini berkata, "Sekarang untuk sementara waktu, aku telah memblokir semua kekuatan matahari agar si roh darah bumi ini tidak dapat menghisapnya." Kemudian Dewa Rulai dan Dewa Sasin dirinya juga tidak tinggal diam, dan mereka langsung memperkuat dinding penghalang Raja Kebajikan ini. Raja Kebajikan yang tidak ingin membiarkan roh darah bumi menghisap semua energi alam, dirinya pun langsung menutup dinding kebajikan menggunakan seluruh kertas mantra yang dia miliki. Dan sekarang terlihatlah roh darah bumi sudah terkurung di dalam dinding kebajikan. Dan dinding kebajikan itu pun kini kekuatannya telah diperkuat oleh Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai, agar roh darah bumi tidak bisa lolos dari kurungan dinding kebajikan itu. Dewa Rulai, Dewa Sasin, dan juga Raja Kebajikan sendiri saat ini masih berjuang keras untuk menahan dinding Raja Kebajikan agar roh darah bumi tidak bisa keluar dari dalam kurungan dinding kebajikan itu. Dan terlihatlah di dalam dinding kebajikan, roh darah bumi kini menggunakan semua kekuatan penyedotnya dan berusaha menyedot dinding itu. Tapi dirinya kini tidak mampu menjebol dinding kebajikan itu. Bahkan dirinya juga tidak bisa menyerap dinding kebajikan yang mengurung dirinya. Roh darah bumi yang tidak ingin menyerah, dirinya pun masih berusaha menyerap apapun yang ada di situ. Sampai-sampai tubuhnya kini terlihat menjadi gendut. Lalu roh darah bumi pun kini berkata, "Hisap terus. Ketika para dewa sudah kelelahan, kalian semua akan musnah," kata roh darah bumi. Lalu dari luar dinding kini Raja Kebajikan pun menjawabnya, "Itu benar, jadi kami harus membunuhmu sebelum para dewa kelelahan." Kemudian roh darah bumi pun menjawabnya, "Hehehe, kura-kura tua, angan-anganmu itu terlalu berlebihan dan kau tidak akan berhasil." Dan kini Raja Kebajikan terlihat masih memperkuat segel dinding miliknya. Karena roh darah bumi yang di dalam dinding penyegel dirinya semakin besar, hal ini juga membuat dinding penyegel menjadi mengembang. Dan kini Dewa Rulai, Dewa Sasin, serta Raja Kebajikan mereka menggunakan energi kekuatan api untuk membakar roh darah bumi yang ada di dalam dinding penyegel. Lalu roh darah bumi pun berkata, "Kalian menggunakan 3 kekuatan dewa yang tak terkalahkan untuk membakar diriku dan akan melenyapkan tubuh serta darahku." Kemudian Raja Kebajikan pun juga berkata, "Ini akan berhasil membunuhmu darah bumi. Kau tahu kenapa keberhasilan ini berada di siang hari dan kegagalan juga berada di siang hari?" Roh darah bumi pun lalu menjawabnya,
Apa maksudmu? Kemudian Raja Kebajikan kini berkata, diriku ini memilih siang hari untuk mengalahkanmu. Apakah kau tahu alasannya? Dirimu selalu berpikir bahwa aku sengaja menyerangmu ketika dirimu berada di titik terlemah. Tapi sebenarnya itu bukanlah tujuan asli dari diriku. Kemudian roh darah bumi pun menjawab, dasar rubah tua, apakah dirimu ingin mengajariku untuk menggunakan tubuh api yang menyala ini? Raja Kebajikan pun menjawabnya, aku tahu bahwa kau pasti akan menggunakan sihir lubang hitam untuk menghisap. Dan tujuan sebenarnya aku memilih siang hari untuk menyerangmu adalah untuk membuat dirimu itu menghisap semua kekuatan 9 matahari. Dirimu ini adalah tubuh yin murni. Meskipun kau dapat membunuh musuhmu dengan menghisap api yang ekstrim, tetapi yin dan yang saling menahan satu sama lain. Pada saat itu, esensi dewa juga akan terbakar dan kekuatan sihir akan melemah dengan cepat. Roh darah bumi pun kini langsung berkata pada Raja Kebajikan, kamu benar-benar licik. Kemudian Raja Kebajikan pun menjawabnya, aku tidak pernah peduli padamu, roh darah bumi. Roh darah bumi langsung berteriak, sungguh kamu orang yang munafik. Dan tiba-tiba saja dinding kebajikan yang menyegel tubuh roh darah bumi kini meledak. Dan kertas-kertas mantra sakti milik Raja Kebajikan kini telah mengikat seluruh tubuh roh darah bumi yang sudah menjadi gendut. Dan Raja Kebajikan pun kini berkata, hei, ini adalah seperti yang aku harapkan. Kekuatan yang kau lepaskan hanya bisa dilawan oleh kita bertiga. Dan ketika dirimu melepaskan seluruh kekuatanmu, hanya kurang dari sepertiga tenagamu yang tersisa. Dan saat ini tenagamu itu belum pulih kan? Lalu roh darah bumi pun berkata, apa? Dan tiba-tiba saja kini muncul sebuah pusaran asap di atas tubuh roh darah bumi. Dan dari asap yang berputar itu, kini keluarlah tangan dari Raja Kebajikan yang langsung berkata, saat itulah diriku akan menyerangmu. Dan kini tangan dari Raja Kebajikan itu telah menyentuh dahi dari roh darah bumi. Kemudian Raja Kebajikan berkata pada roh darah bumi, aku akan selalu berdiri pada landasan moral yang tinggi. Apakah kau mengerti, roh darah bumi? Kemudian Raja Kebajikan kini menekan tubuh dari roh darah bumi. Tekanan yang dilakukan oleh Raja Kebajikan ini akhirnya membuat tubuh dari roh darah bumi ini meledak. Kemudian Dewa Rula dan Dewa Sasin pun kini menghindar dari ledakan itu. Setelah dirasa berhasil melumpuhkan roh darah bumi, kini Raja Kebajikan langsung melompat mundur. Dan kini roh darah bumi pun telah kembali ke wujud aslinya, menjadi seorang bocah dengan tubuh berwarna merah. Melihat roh darah bumi yang sudah tidak berdaya, kini Raja Kebajikan langsung berkata, sebelum roh darah bumi mati, aku akan melihat jiwanya. Kemudian Raja Kebajikan menggunakan jarinya, dia pun menyentuh dahi dari roh darah bumi. Kemudian Raja Kebajikan pun kini berkata, setiap makhluk di 3 alam, apakah itu dewa, iblis, ataukah monster sekalipun, mereka memiliki momen kematian. Dan kalian dapat menggunakan metode ini untuk mengingat dari kematian dan menemukan jawabannya. Raut wajah dari Raja Kebajikan menjadi berubah setelah dia melihat momen kematian dari roh darah bumi. Kemudian Dewa Rula dan Dewa Sasin pun bertanya, bagaimana? Dan Raja Kebajikan pun kini berkata, roh para dewa dan juga roh darah bumi sangat mampu memblokir dirinya sendiri. Aku hanya dapat melihat sebagian dari gambar itu dalam ingatanku. Dewa Sasin kini lanjut bertanya, apa yang kau lihat? Raja Kebajikan menjawabnya, aku melihat alam baka dan aku juga melihat Raja Sitigarba. Kemudian Dewa Rulai kini bertanya, Raja Sitigarba, apakah dia terkait dengan roh darah bumi ini? Kemudian Raja Kebajikan menjawabnya, mereka mungkin adalah sekutu dan mereka bersekongkol untuk menumbangkan surga dan menghancurkan 3.000 dunia. Tapi iblis itu sudah mati. Bahkan jika roh darah bumi mati, aku akan menemukan Raja Sitigarba untuk mencari tahu semuanya. Kemudian kini Dewa Rulai menatap pada tubuh roh darah bumi dan dirinya pun kini berkata, apakah kalian tidak berpikir bahwa kematian dari roh darah bumi ini agak aneh? Kemudian Dewa Sasin kini menjawabnya, benar Rulai, kematian ini terlalu mudah. Dan Dewa Rulai pun
kini menggunakan jubahnya lalu menutup tubuh dari roh darah bumi. Sambil menutup tubuh roh darah bumi, Dewa Rulai pun kini berkata, "Dewa iblis kuno, dirimu sekarang mati tanpa sehelai kain pun, dan kau telanjang. Pasti itu akan membuatmu malu." Pada saat Dewa Rulai akan menutup tubuh dari roh darah bumi, mata dari roh darah bumi ini kemudian melihat ke arah Dewa Rulai. Hal ini membuat Dewa Rulai terkejut. Dan tiba-tiba saja kini keluar sesuatu dari dalam dai roh darah bumi. Ternyata yang keluar itu adalah sebuah batu kecil berwarna merah yang akan mengenai muka dari Dewa Rulai. Kemudian Raja Kebajikan pun kini berteriak, "Hindari itu adalah peninggalan iblis." Dan dengan sigap, kini Dewa Sasin menangkap batu itu agar tidak mengenai tubuh dari Dewa Rulai. Batu merah yang ditangkap oleh Dewa Sasin itu kemudian kini pecah dan menjadi darah yang langsung masuk ke dalam tangan tubuh Dewa Sasin. Dewa Sasin pun kini terkejut, lalu Raja Kebajikan dirinya pun kini melompat dan berkata, "Hati-hati terhadap invasi roh darah." Dan kini Raja Kebajikan pun memukul Dewa Sasin dengan sekuat mungkin hingga sang dewa kini menjadi muntah darah. Oke, kita berpindah ke aula peti mati gantung. Di aula peti mati gantung ini terlihat kekuatan monster milik Raja Genguang telah melilit satu sama lain. Dan pada chapter sebelumnya terlihat bahwa Sun Wukong ada di dalam lilitan dari monster itu. Dan kini Raja Genguang pun berkata, "Hei, apa Raja Monyet sudah mati?" Dan tiba-tiba saja Sun Wukong kini telah berada di belakang tubuh Raja Genguang. Dan dirinya pun kini mengatakan, "Raja Genguang, ternyata dirimu itu tidak bisa melihat teknik pengganti tubuhku. Sepertinya kamu harus kembali ke dalam peti mati dan lebih baik kamu tidur saja di sana." Kata-kata dari Sun Wukong itu kini membuat Raja Genguang menjadi terkejut karena tiba-tiba saja Sun Wukong telah berada di belakangnya. Dan kini Sun Wukong pun mengangkat jarinya dan dirinya berkata, "Aku sudah bosan karena terlalu banyak masalah dan berurusan dengan semua orang." Jari tangan yang diacungkan oleh Sun Wukong itu ternyata dirinya adalah memanggil tongkat emas. Dan kini tongkat emas raksasa milik Sun Wukong tiba-tiba keluar dari langit dan langsung menghantam monster-monster milik Raja Genguang. Tongkat emas milik Sun Wukong ini sangat besar, sampai-sampai terlihat bisa menembus langit dari alam baka. Dan kini Raja Sitigarba pun mulai berkata, "Sun Wukong, sudah cukup. Kamu sangat berani, Sun Wukong, dan beraninya kamu membuat masalah di aula peti mati gantung ini." Ketika Raja Sitigarba mulai berbicara, kini semua orang yang berada di situ menjadi waspada. Dan tiba-tiba saja Jiu Kuanyi pun kini berhadapan dengan Sun Wukong. Lalu Jiu Kuanyi pun mengangkat palunya dan dia berkata, "Raja Kera, sudah cukup. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dewa Sasin akan berubah menjadi monster? Dan apakah Jiu Kuanyi kini akan bertarung melawan Sun Wukong karena Jiu Kuanyi membela Raja Sitigarba?" Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.